Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Purworejo, Bapak Diana SPP, yang saya hormati beserta seminar disampaikan kepada Purworejo. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini Selasa Juni 2024 kita bisa bertemu di sini dalam acara presentasi orientasi. Dimulai. Selanjutnya ini di sini saya cantumkan ini sesuai dengan tersinkronkan dengan PNM adalah yang pertama. Yang kedua adalah meningkatnya upaya belajar prima yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Di kelima, ini targetnya adalah 30 tatap muka. Kalau untuk 1 tahun itu adalah 45 tatap muka, tetapi untuk 1 tahun itu adalah sekadar 2 menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, kemudian suka menolong orang lain, kemudian yang ketiga adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian nilai yang ketiga dalam pembelajaran ini adalah juga oleh bidang pendidikan. Aspeknya ini masih kualitas, kemudian ini adalah dengan meningkatnya kesesuaian seminar atau lokat karya, konferensi, simposium, studi banding, lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Kemudian target tahunan untuk 1 tahun itu adalah 16 Juni. Selanjutnya adalah kegiatan bermanfaat untuk memperoleh 16 poin itu kami mengikuti beberapa seminar dengan menghasilkan produknya itu adalah mengikuti 4 kali kegiatan seminar untuk 1 tahun 6 bulan. Saatnya jam ketiga dimulai. Untuk mengikuti kegiatan seminar ini diberikan dari kemudian di nilai akhlak itu memuat pertama adalah kompeten, meningkatkan kompetensi guru untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian yang kedua adalah membantu orang lain untuk belajar, dan yang ketiga adalah melaksanakan tugas dan kualitas. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatnya kompetensi peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Ini masih dengan aspeknya adalah kualitas. Sementara peningkatan kinerja individunya adalah meningkatnya kesesuaian peran sebagai peserta berbagi baik yang dilakukan oleh komunitas belajar. Sementara targetnya ini adalah 2 kegiatan, karena ini untuk 1 tahun bertahap, maka tahapnya 6 bulan 1 kali mengikuti bimbingan yang atau bimbingan. Nah, kegiatannya ini adalah mengikuti seminar praktek.
sementara saya sering mengikuti seminar atau fintech, outputnya adalah 2 kali kegiatan seminar, jadi praktik baik yang sudah disimpan atau bisa dibuka di Google Drive dan link di sini. Nah, dari mengikuti apa yang kami buat, itu nilai-nilai akhlak yang bisa diambil adalah yang pertama kompeten. Yang lainnya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berjuang. Kemudian yang kedua membantu orang lain untuk belajar, yang ketiga melaksanakan tugas dengan kualitas yang baik. Nilai yang kedua adalah adaptif, yang lainnya adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kemudian yang kedua harus seperti apa pengelolaannya karena ini juga nanti terkait ke strategi Bapak Ibu dulu ketika di kelas hanya punya waktu 80 menit atau 90 menit sementara yang ingin disampaikan banyak. Sementara ketika Bapak Ibu presentasi sudah 75 menit tidak ada kesempatan siswa untuk berinteraksi karena itu sudah bicara selama 75 menit karena hanya diberi waktu 5 menit sehingga tidak ada kesempatan bagi anak untuk menanggapi ibu gitu deh. Ini harus dicergasi demikian rupa pengelolaan waktu seperti apa. Kemudian PowerPoint itu poin karena itu menyampaikan tabel-tabel. Mungkin ke depan masukan dari saya kalau PowerPoint itu poin kekuatan poin-poin. Jadi yang tadinya tabel bisa dibuat poin-poin sehingga penekanan itu di mana bisa diketahui karena ini masih poin. Kemudian yang ingin saya tanyakan, ini tabel ini ambil dari mana, download dari mana atau ibu yang buat sendiri? sudah disediakan. Jadi itu juga download gitu ya? Itu sudah ada template. Sudah ada template-nya, itu juga nggak apa-apa template-nya, cuman kalau di PowerPoint ya harus ada powernya, jadi ada poin-poin, ada powernya seperti itu sehingga hemat waktunya ketika mengelola waktu. Segitu banyak ternyata waktunya hanya 15 menit kalau ada poin-poinnya. Nah, yang saya sampaikan utama nanti ketika Bapak Ibu bekerja, yang paling utama itu kan memahami tujuan. Nah, RHK ini kan tujuan untuk mengendalikan Bapak Ibu terkait tujuan bekerja, rencana hasil kerja, gitu kan? Nah, selama 1 semester apa, kemudian indikator dari RHK itu 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah ada 4 tadi. Itu nanti juga dipahami karena ketika tahu tujuan sebenarnya, nanti ketika di kelas mengulang pembelajaran itu ya sesuai dengan tujuannya, gitu kan? Tadi kan yang paling saya ingat meningkatnya kualitas praktek pembelajaran itu adalah RHK yang diintervensi dari kepala sekolah intervensi dari dinas intervensi Sabin, intervensi dari dinas seperti itu. Jadi meningkatnya kualitas pembelajaran. Kemudian ibu sebagai RHK meningkatnya praktek aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Jadi tujuannya terjadi aktivitas interaktif. Nah seperti itu kalau nanti mengelola di kelas, ya berarti ada waktu untuk aktivitas interaktif. Yang ini yang kelemahan Bapak Ibu guru, bukan hanya dengan semua aktivitas interaktif itu sering tidak diberikan waktu sehingga hanya menyalahkan anak, nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong karena memang sebagian besar Bapak Ibu guru tidak memberikan kesempatan untuk ngomong. Ketika ngomong dipotong, nah ini dipotong kemudian malah dinasihati. Harusnya ketika ada orang ngomong selalu ibu menasihati, kalau ada ngomong harus didengar, gitu kan? Nah ini kebanyakan Bapak Ibu tidak beri kesempatan untuk mau mendengar. Ini masukan untuk guru ya. Ini masukan dari seperti itu masukan saya. Jadi nanti Pak Ibu melihat lagi ketika masuk kelas RHK-nya seperti ini, berarti harus seperti apa? Ini
masukan saya semakin paham tadi terkait dengan semoga itu semakin memahami apa esensi dari tujuan, indikator umumnya sekolah apa, indikator ibu apa. Kalau bukti itu hanya di belakang tadi, bukti-bukti itu hanya secara administratif. Ya. Tapi yang penting pada esensinya adalah ada tujuannya. Gitu ya. Saya kira itu masukan saya. Semangat berpromosi, tidak ada yang sempurna, semua harus proses belajar. Yang penting ibu mau belajar sebagai contoh teladan agar anak-anak juga semangat belajar. Ibu harus mau memberi kesempatan interaktif dan berbicara, berarti syaratnya itu siap mendengarkan. Gitu. Anak-anak memang karena sudah terbiasa untuk mendengarkan selama ini harus dipaksa untuk terjadi interaktif karena tujuan tadi pertama berfokus pada aktivitas interaktif. Oke, seperti itu. Saya kira itu saja, semangat sukses untuk ibu. Masukan saya mudah-mudahan memberikan semangat